Jangan datang ke rumah saya ini orang berdosa, tidak layak menerima engkau orang kudus. Dia tahu tuh bahwa Yesus itu dalam pendengarannya dari cerita yang beredar itu ya di tengah-tengah masyarakat, masyarakatnya dia itu ada satu orang namanya Yesus itu, oh ampuh, apa saja yang dikatakannya, apa saja yang kita minta ketika Tuhan itu berkenan pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi. Saya akan terus menggiring teman-teman agar menjadi pemenang dalam hidup ini. Dalam pengertian begini, tingkat kesulitan teman-teman menghubungkan uh, doanya kepada Tuhan atau menyampaikan doanya kepada Yesus itu hampir rata mengalami kesulitan. Padahal kalau kita belajar, kita pelajari ya, ada banyak sebetulnya cara yang diperkenankan oleh Yesus bagaimana supaya permintaan yang dikemas dalam doa itu bisa terwujud, bisa menjadi kenyataan, dijawab berhasil seperti itu ya. Jadi kalau saya pikir begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah sangat baik ya dengan cara apapun. Nah, saya akan tampilkan di sini bagaimana perwira seorang berdosa itu saja dijawab doanya. Doanya dijawab ya. Jadi saya akan mulai, nah, kita lihat apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 8 ayat 13. Demikian. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu sembuhlah hambanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebetulnya kasus ini adalah kasus seorang perwira yang memperjuangkan pemulihan kesehatan hambanya, kacungnya, jongosnya, pembantunya, kira-kira begitu ya, yang di rumahnya. Tentu saja perwira ini sedang bertugas ya. Tapi namun hatinya itu punya empati mengasihi hambanya, pesuruhnya, apalagi itu ya. Kacungnya, jongosnya, kira-kira begitu. Dikasihi. Dia lagi sakit ya. Sakit lumpuh yang sangat menderita. Nah, tentu saja karena punya pendengaran bahwa ada seorang yang namanya Yesus mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Dan secara ajaib, tanpa obat, lagi-lagi apalagi tanpa bayar. Kan begitu. Lalu dicarilah Tuhan, ini ketemu seperti itu ya. Nah, dari peristiwa mereka dalam dialog-dialognya, saya bisa simpulkan di situ bahwa apa yang dikatakan oleh si perwira itu, permintaannya kepada Yesus, hambaku di rumah sakit lumpuh, lumpuhnya yang sangat dia derita lagi ya, sangat kesakitan. Lalu setelah bertemu begitu, Yesus punya kasihan, punya rasa kasih, hendak menolong. Bapak Ibu Saudara, coba lihat. Tentulah Yesus tidak terlalu kenal dengan perwira dari kerajaan Romawi itu, dan perwira itu juga nggak intim-intim banget, nggak akrab gitu ya, nggak akrab. Nah, jadi kalau saya pelajari dialog-dialognya ini sangat menarik, sangat ringan, tapi sangat direspon gitu ya. Sangat menguntungkan perwira itu, diuntungkan karena imannya itu yang mau kita periksa, yang mau kita lihat imannya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya dengan cepat menyampaikan ini supaya jangan kehilangan waktu, nanti terlalu lama Anda menonton bosan juga. Nah begini, ketika ditawarkan, Tuhan tolong hambaku. Lalu jadi Yesus menjawab begini, ayo Pak Perwira, kita ke rumahmu saja kalau gitu, supaya saya layani hambamu, jongosmu itu, pembantumu itu. Lalu disergah, tahu disergah? Dijawab, jangan Tuhan, aku ini orang berdosa. Ya, nanti Bapak Ibu lihat ya, seluruh ayat itu dibaca, jangan saya bacakan lagi nanti habis waktunya. Jadi perwira itu sudah mengakui dirinya, saya ini orang berdosa Tuhan. Ya, dia tidak panggil Tuhan, dia Tuhan ya. Tuhan, saya ini orang berdosa. Engkau tuh orang kudus. Nah, dia ketahui pula posisi-posisinya seperti ini, bahwa
si perwira itu dirinya tidak layak menerima Tuhan di rumahnya yang penuh dengan dosa. Ya mungkin si perwira ini kan punya keluarga, punya anak, punya jongos atau kacung tadi. Ada lagi ego-egonya meledak meletup, bisa marah-marah, istri dimarah, anak dimarah. Itu dosa semua. Lalu ditangkis. Jangan Tuhan, jangan datang ke rumah saya. Saya ini orang berdosa, tidak layak menerima engkau orang kudus. Dia tahu tuh bahwa Yesus itu dalam pendengarannya dari cerita yang beredar itu ya di tengah-tengah masyarakat, masyarakatnya dia itu ada satu orang namanya Yesus itu, oh ampuh, apa saja yang dikatakannya, apa saja yang kita minta ketika Tuhan itu berkenan pasti terjadi, ya pasti sembuh yang sakit gitu ya, dan apapun yang diminta pasti digenapi. Ya, Yesus tidak akan pernah bohong, pasti menolong ya setiap jiwa yang datang kepadanya. Nah, Bapak Ibu ini perdebatan. Jadi, hey, tidak bisa Tuhan, tidak layak. Jangan. Di sini saja ngomong. Artinya begini, katakan sepatah dua kata apapun itu ya yang mengarah kepada sembuhnya hambaku tuh yang sedang sakit, katakan saja dengan caramu, katakan. Saudara lihat, kepercayaannya memuncak. Karena saking sukacitanya ketemu dengan Yesus yang dia cari, yang dia pernah dengar itu dia ada Tuhan itu, Yesus itu seorang penyembuh, lalu meledak semangatnya. Iya dong, bagaimana nggak sukacita? Ah ini orang ya kan gitu, ya. Lalu katakan saja dari sini. Lalu dia berikan sebuah struktur dari jabatannya sebagai perwira, Bapak Ibu. Dikatakan di Alkitab begini, saya saja, Tuan, di tempat pekerjaan saya, anak buah saya ada 2 atau 3 orang. Berapalah itu? Kalau aku panggil dia, karena aku pimpinan dari masih di dalam struktur pekerjaan saya pimpinan, pasti datang. Kalau kira-kira begini, kalau saya panggil itu, pembantu-pembantu saya di kantor kan karena dia perwira, mungkin prajurit, dia datang. Kalau yang satu lagi diperintahkan, kau pergi dulu ke sana, dia pasti pergi. Atau satu lagi, cuci dulu, mandikan kuda saya, pasti dimandikan. Lalu Yesus mendengar semua tuturannya ini, wow, sampai dikatakan begini kepada orang banyak yang di sekitar Yesus, aku tidak pernah ketemu iman sebesar ini. Iman raksasa, gede banget, padahal dia orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, Bapak sedang mendengarkan berita yang sukacita luar biasa ini. Ya, dasar. Ya, kita pakai kejadian ini untuk supaya Yesus juga punya hati menolong Bapak Ibu Saudara dalam kasusmu masing-masing. Dalam permohonan permintaanmu apapun itu yang dikatakan Yesus, jika ada keinginanmu apapun itu, mintalah kepadaku dalam namaku. Dan percayalah, setelah kau doakan permintaanmu, kau telah menerima itu. Nah coba lihat, si perwira ini percaya kalau Yesus ngomong dari sini, entah apa yang dia omong, dia pun tidak tahu. Lalu Yesus, oh bagus kalau begitu. Baik perwira, pulanglah. Nah itu dia. Itu tadi, Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata dijawab itu, ya sudah, pulanglah. Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hamba dari perwira itu di rumahnya. Nah, yang kita mau ambil di sini adalah saudara, pembelajarannya bahwa Yesus melihat imannya perwira begitu. Coba bahwa saudara punya iman seperti itu. Lalu pasti dikatakan, tenangkan hatimu dan semua masalahmu akan kuselesaikan. Haleluya. Kenapa? Yesus juga kan berjanji, hai engkau yang letih lesu berbeban berat, hai datang ke sini. Ya, supaya ku ganti bebanmu, ya, dengan kelegaan, tahu kelegaan. Dengan sukacita tanpa beban kau diambil begitu. Beban-bebanmu tentang hutang, tentang pertikaian rumah tanggamu dengan istrimu dan istri dengan suamimu, anak-anakmu yang nggak bisa diatur, kekhawatiranmu selama ini tentang anak-anak belum dapat pekerjaan, belum dapat jodoh, apalah itu membuat Anda cemas. Itu bukan isi hati Tuhan. Ya, kebenaran itu nggak boleh cemas. Ya, begitu Anda khawatir, cemas, bimbang, galau, ragu, itu titipan roh-roh jahat. Coba ya Anda tidak akan berharap kepada Tuhan karena sudah mulai galau. Kan gitu, cemas.
Kalau sudah cemas, ngapain berdoa lagi? Nggak usah lah, gitu kira-kira ya. Itu hilang kesabaran si peminta ini. Kalau perwira tadi kan dibujuk terus. Dibujuk. Jadi kalau saya lihat di situ, saya pelajari begini. Yang membuat hambanya yang sakit lumpuh itu, sebetulnya sebelum dikatakan Yesus pulanglah, dia udah sembuh. Kenapa? Kan dikatakan tadi, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Dia sudah percaya sebelum Yesus ngomong pulanglah, ya toh? Pulanglah, jadilah padamu. Sebelum dimeteraikan dengan kalimat Yesus, dia sudah percaya lebih dulu bahwa kalau Yesus itu menyatakan sesuatu, dia pasti sembuh di sana kan. Itu dahsyat toh. Jadi hal yang akan terjadi beberapa menit, beberapa jam ke depan itu dia sudah ambil saat ini di depan yang memeteraikan. Siapa itu? Yesus yang menentukan. Iya kan? Begitu hebatnya itu iman, begitu kuatnya itu keyakinannya, begitu percayanya orang berdosa ini, dalam garis bawah ya, sama dengan Bapak Ibu Saudara saya, kita orang berdosa. Tapi ketika besar sekali ya, besar sekali keinginan kita dan kepercayaan itu akan terjadi, maka apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara, haleluya, menyenangkan sekali bukan? Iya, coba baca nanti yang lain-lain seperti yang di video yang lalu-lalu saya katakan perempuan yang 12 tahun itu sangat percaya. Dipegang saja jubahnya, sembuh, maka dia sembuh. Jadi yang menyatakan sembuh itu, sebelum Yesus memeteraikan sembuh, orang yang punya iman itu lebih dari 89,9% sudah pasti sembuh, sudah pasti terjadi, sudah pasti lunas hutang itu. Jangan digugat lagi doamu, maka itu pasti lunas. Haleluya, haleluya. Ini banyak di antara teman yang saya lihat masih begini. Eh, Jangan tersinggung ya, karena setelah saya berdoa, setelah saya arahkan dalam konseling melalui telepon ya kepada mereka, Bapak Ibu Saudara mungkin sudah nonton juga ini, jangan punya hati yang mendua. Artinya gini, gelisah ya. Apa benar sih Pak Binsar kalau berdoa itu Tuhan dengar? Sebenarnya bukan saya yang berdoa. Saudara yang menitip doa ke saya harus lebih besar pula lah seperti perwira itu. Kepercayaanmu bahwa kalau Pak Binsar berdoa pasti Tuhan dengar. Itu harus punya. Jangan begini. Habis titip doa, tapi kepercayaanmu kepada saya aja tidak ada lah ya. Tidak terjadi apa-apa dong. Saya bukan Tuhan, bukan. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara mempercayakan kepada saya untuk disampaikan kepada Tuhan, untuk saya dukung dalam doa dan membela Anda, lalu Anda kepercayaan Anda ke saya saja, nggak sampai 100%. Ya, untung-untungan deh. Kalau Tuhan dengar doanya Pak Binsar, hutang saya lunas. Nggak boleh begitu. Anda harus yakin dan percaya ketika saya berdoa khusus untuk Anda, bahwa Tuhan mendengar, maka semua masalahmu tentang hutangmu dan penyakitmu, apapun itu, diselesaikan oleh Tuhan secara tuntas. So, dasar sekali Bapak Ibu Saudara. Percaya ya, saya tidak mau berpanjang lebar. Tinggal Bapak Ibu Saudara melatih saja. Latih saja dirimu, percaya. Saya percaya Tuhan, iya. Tapi kira-kira sudah 1-2 hari itu percayanya luntur. Hilang percayanya. Yang muncul bukan percaya, maka bertambah besarlah gelisahnya. Ini salah. Salah, saudara sedang mengucilkan Tuhan. Wong ketika minta dalam doa itu tentang apalah, tentang kebaikan rumah tangga dan anak-anakmu dan hutangmu dan usahamu dan pekerjaanmu, jabatanmu, itu kan berapi-api. Ya Tuhan, mungkin sampai gemetar, saya tidak tahu ya, karena saking seriusnya. Tiba-tiba 1, 2, 3, 4, 5 hari nggak kunjung terasa apa yang dikatakan tuh, ya apa yang didoakan itu tidak ada sedikit pun perubahannya. Mulai galau. Disitulah kerajinan iblis. Setan sangat rajin mengganggu saudara untuk menjadi bimbang dan ragu. Ya toh? Seperti itu. Dan khawatir dan cemas dan malah takut. Nah, Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya. Jangan boleh. Jangan boleh ada pikiranmu muncul bahwa gimana sih? Apa mungkin sih? Bisa nggak ya? Gini. Hutang saya kan masih ada sekian puluh juta. Masih belum lunas. Ada lagi mungkin kira-kira masih ada 159 juta, masih ada 700 juta, masih ada 7 miliar, masih ada 15 miliar.
Iya, jangan dipikirin lagi masih ada. Kan udah diserahin ke tangan Tuhan. Tuhan pasti kerjakan. Mau lihat, mari yang berbeban berat. Apa bebanmu Mas? Apa bebanmu Pak? Hutang berapa? 3,5 miliar. Ya sudah, tenang aja deh. Percaya sama saya. Percaya sama saya, ya. Percaya. Jangan gelisah. Nah, ketika dikatakan percaya oleh saya, ya kan, saya pembawa berita baik dari Injil, dan saudara nggak bisa tidur malahan. Apalagi yang gede hutangnya. Misalnya ada 17 miliar. Ya ampun, Pak Binsar itu emang siapa? Lah kalau itu diperdebatkan dengan batinmu lagi, ngapain hubungin saya? Saya bukan Tuhan. Saya minta maaf ya. Saya bukan Tuhan. Tetapi banyaklah perkara ketika saya lipat tangan, saya menyembah Tuhan. Kasihani mereka ya Bapa. Kasihani mereka ya Yesus. Dan ketika memang jiwamu, perilakumu, tatanan hidupmu itu disukai Tuhan, berbelas kasihanlah Yesus kepadamu. Maka selesailah hutangmu dengan cara Kristus, bukan cara-caramu. Bukan. Jangan kau bawa emosimu. Iya kan? Biarkan Tuhan bertindak, lepaskan. Ini enggak. Udah diserahkan di dalam doa, dilepas. Pus, Tuhan ini masalahku. Bapa di surga, di dalam Yesus, ini masalahku dan aku percaya kepadamu. Pus, diberangkatkan di dalam doa. Berapa hari lagi, pusing. Malah gemetar. Semakin tidak percaya. Lah ini bubar. Yang itu kita tidak bahas. Yang kita bahas adalah iman perwira tadi, Bapak Ibu Saudara. Baik, latihlah itu terus, saya percaya. Lalu minta pendampingan Roh Kudus, karena Roh Kudus bisa diminta. Ya, rajin-rajin meminta yang baik, dan rajin-rajin berdoa, dan kenalin Tuhan itu sangat baik, dan siapa dirimu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, subscribe, like, dan share kepada teman-teman. Sampai jumpa. Amin.